Ya Pak, jadi fokus kami sekarang Pak, tentu kita harus realistis dalam artian begini Pak, eee eee, capex adalah capex yang benar-benar diperlukan Pak. Jadi pengembangan bandara yang benar-benar diperlukan. Nah, eee, da hal misalnya Pak, contoh yang di Makassar Pak. Makassar ini, kami sedang lakukan pengembangan Pak. Lakukan pengembangan karena memang traffic-nya walaupun, internasional tidak terlalu banyak ya, Pak, ya, tapi domestiknya cukup pergerakan ke tengah timur Indonesia itu cukup sentralisasinya di Makassar. Nah, ini sedang kami bicarakan dengan, teman-teman kontraktor, Pak. Tadinya memang kita sudah punya kontrak, Pak, tapi pada saat kemarin pandemi kami hold dulu, Pak. Kami hold dan sekarang sedang bicara dengan teman-teman kontraktor, eee eee eee, untuk istilahnya itu mengaktifkan kembali, Pak. Nah ini untuk menyelesaikan. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangun sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali nulis IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 64 tahun Institut Teknologi Bandung. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini kami sudah bersama dengan salah seorang alumnus ITB, yaitu Bapak Israwadi. Sekarang menjabat sebagai Direktur Human Capital PT Angkasa Pura I Persero. Apa kabar Pak Israwadi? Kabar baik Pak, alhamdulillah Pak Bambang. Sehat Ya, juga Pak Bambang ya. sehat, alhamdulillah. Pak Israwadi ini lahir di Medan 23 Agustus 1971. Ya. Nah, Bapak bisa mulai cerita ketika kuliah di S1 Teknik Industri ITB lulus 1995, kemudian S2 Manajemen di Universitas Trisakti lulus 2005, pernah menjadi Direktur Keuangan PT Angkasa Pura Hotel, pernah menjadi Vice President Corporate Secretary PT Angkasa Pura I, menjadi Vice President Internal Audit PT Angkasa Pura I, menjadi Direktur Kepatuhan Aset dan Pengadaan, dan saat ini menjadi Direktur Human Capital PT Angkasa Pura I Persero. Silakan Pak Israwadi. Ya, Pak Bambang. Jadi itu memang sejarah hidup saya ya, menempuh pendidikan di ITB tahun 90 Pak. Saya masuk ke jurusan Teknik Industri ITB. Kalau pengalamannya memang saya memang lulusnya sebenarnya saya SMA lulus 89 Pak Bambang. Lulus 89, tapi waktu itu mungkin namanya semangat gitu ya Pak, kita memilih perguruan yang didambakan tapi nggak masuk. Jadi sempat saya 1 tahun memang pingin mau ini Pak, membuktikan diri sebenarnya saya ini mampu nggak Pak gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah tahun 90 saya keterima di ITB, di TI Pak. Waktu itu memang urutan pertama Pak yang saya pilih. Eh, nah, di kalau pengalaman tentu Pak
ilmu teknik industri itu menurut saya kalau dulu orang bilang gado-gado Pak, karena belajarnya ada belajar ekonomi Pak. Saya belajar ekonomi teknik gitu ya, saya belajar mesin juga gitu kan Pak ya, dan belajar bahkan akuntansi biaya juga kita belajar Pak ya, teknik tenaga listrik kita belajar Pak, kemudian mesin ya, memang pecahan dari mesin tadinya Pak. Jadi cukup cukup variatif gitu, dan ini setelah lulus saya sebenarnya saya ini jadi PNS Pak Bambang, PNS di Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan waktu itu sudah terima Pak tahun 9 kalau nggak salah 97 gitu Pak, 97. Namun yang saya dapati pengalaman yang saya cukup terkejut adalah ketika Pak Tanri Abeng dibentuk menjadi Menteri BUMN, Pak, unit saya itu adalah unit yang membawahi badan usaha milik negara yang ada di Kementerian Perhubungan, Pak, waktu itu. Jadi unit itu dibubarkan, Pak Bambang. Jadi saya pikir saya masuk kementerian istilahnya tempat yang paling aman lah, nggak akan ada perubahan-perubahan, tapi ternyata negara berubah gitu. Kementerian berubah dan unit saya itu dibubarkan, Pak. Unit Biro Tata Usaha BUMN. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangun sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Pada saat itulah mulai ada Pak ya, titik saya ada transformasi lah Pak bahasanya, migrasi ya. Saya kemudian waktu itu ditawarkan untuk ke BUMN yang kami bina waktu itu, ditawarkan oleh Pak Sekjen, ada yang mau nggak ke BUMN. Alhamdulillah saya memilih ke Angkasa Pura I Pak waktu itu. Jadi mulai berkarir di Angkasa Pura I. Dalam perjalanannya Pak, saya memang mengambil kuliah S2 Pak di manajemen pemasaran di Trisakti Pak. Itu saya ambil. Saya sempat memang mengambil S2 di UI juga Pak, MSc waktu itu yang Magister Keuangan. Tapi itu tidak saya selesaikan Pak, karena waktu itu bersamaan saya harus memilih apakah memilih Trisakti atau memilih UI Pak gitu. Tapi itu cukup challenging bagi saya. Nah, memang perjalanan karir saya Pak, saya memang lebih banyak memang di unitnya keuangan Pak, di unit keuangan karena mungkin lebih awalnya saya memang di unit keuangan, memang tadinya perencanaan tapi kemudian saya pindah ke keuangan dan memang saya pernah menjadi direktur keuangan di PT Angkasa Pura Hotel Pak. Pertama mungkin di Angkasa Pura Properti dulu Pak saya sebenarnya. Nah, jadi anak perusahaan kami yang kita dirikan tahun 2005 tahun 2012 Pak, saya istilahnya menjadi direksi pertama Pak. Untuk membesarkan Angkasa Pura Properti. Jadi kami bertiga jadi direktur, saya direktur keuangan Pak. Jadi belum ada staf sama sekali Pak. Jadi memulai dari awal Pak, mulai dari nol Pak Bambang. Angkasa Pura Properti. Kemudian setelah 2 tahun saya pindah menjadi direktur, tetap menjadi direktur keuangan di PT Angkasa Pura Hotel. Alhamdulillah Pak, hotel yang kami maksud adalah airport hotel Pak Bambang. Jadi kalau bapak-bapak dan teman-teman itu ada di Bali, di Ngurah Rai itu ada hotel yang kami kerjasama dengan Accor Group namanya Novotel Bali Airport Pak. Itu ada dekat di terminal Pak. Jadi dekatnya. Nah, kemudian ada di Ibis Surabaya dan ada di Ibis Makassar. Terakhir Pak, bahkan hotelnya sudah ada di Airport Banjarmasin. Nah, setelah menjadi Angkasa Pura Hotel Pak, kami istilahnya amanahkan untuk kembali lagi ke Angkasa Pura I Pak. Status kami waktu itu
kami ditunjuk menjadi corporate secretary, Pak, sekretaris perusahaan. Ya, ini cukup beragam, Pak, karena corporate secretary ini ya menurut saya profesi yang cukup penting, Pak, dalam suatu perusahaan untuk menjaga reputasi perusahaan dan sekaligus menjaga direksi manajemen perusahaan ya, Pak, ya, di dalam kesehariannya, Pak. Nah, ini corporate secretary menurut saya ini banyak mengajarkan ke saya hal-hal yang barangkali tidak terlalu teknis, tapi mengajarkan Pak Bambang yang menurut saya penting adalah komunikasi, Pak. Ini yang menurut saya dapat ilmu sekali, Pak, pelajaran bagaimana berhadapan dengan teman-teman media, Pak. Apalagi sekarang, Pak, kalau dulu kan medianya media cetak, Pak, ya. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, Mari Bangku sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Sekarang penumpang pun bisa jadi wartawan, Pak. Ada kejadian apa-apa, detik itu juga orang sudah bisa mengetahui, Pak. Dan ini luar biasa, Pak. Saya menghadapi betul waktu itu pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport. Saya sekretaris perusahaannya juga, Pak. Saya banyak dapat ilmu, Pak. Ya, banyak dapat ilmu terutama dari Pak Menteri Perhubungan waktu itu, Pak Dirut saya itu banyak memberikan pelajaran-pelajaran yang menurut saya itu sangat berkesan, Pak, untuk menjadi istilahnya, Pak, menjadi posisi penyampai pesan, Pak. Itu sangat bagus, Pak. Nah, terakhir, Pak, saya jujur saja, Pak, saya punya prinsip saya nggak mau lama-lama di satu tempat, Pak. Alhamdulillah waktu itu dirut saya, "Udah silakan mau ke mana, unit mana." Saya waktu itu karena corporate secretary kelasnya fit, cocok dengan internal audit, saya pindah, Pak, ke internal audit. Nah, ini internal audit juga ada hal-hal yang menurut saya nggak pernah dapat, Pak. Jadi menurut saya agak ada perbedaan, Pak, dari corporate secretary yang sifatnya komunikasi, yang sifatnya hospitality ya, Pak, ya, ada juga di situ. Itu menjadi SPI, Pak. Ini yang saya cukup syok juga, Pak. Saya menjadi SPI. Saya pernah, Pak, mendatangi dirut saya ketika saya datang, tadinya saya mau membawa, "Pak, ini ada temuan." Direktur utama saya langsung pegang kepala, langsung bilang, "Kamu bawa masalah apa lagi?" Gitu, seperti itu. Cukup berkesan, Pak. Itu cukup berkesan bagi saya, Pak. Wah, berarti selama ini SPI atau internal audit hanya dipersepsikan penambah masalah, Pak. Bukan menambah kemudahan bagi manajemen, Pak, itu. Itu sungguh, Pak, itu mendorong saya untuk kalau dibilang saya coba lakukan perubahan-perubahan, Pak, itu di SPI, Pak. Dulu kalau SPI itu ada istilahnya, Pak, ada auditor per direktorat, Pak, ya. Kalau misalnya ada fungsi keuangan, ada fungsi umum, ada fungsi teknik, ada fungsi operasi, masing-masing ada, Pak. Tapi waktu saya jadi kepala SPI, saya rombak, Pak. Saya bagi jadi 3 fungsi besar. Sebagai operational audit, Pak, jadi di situ ada fungsi keuangan, teknik, operasi, itu cukup satu aja pejabatnya. Yang kedua, barangkali ini, Pak, yang saya pikir saya hadirkan fungsi konsultasi, Pak. Nah, jadi saya beranggapan SPI itu dianggap, mohon maaf, Pak, ya tukang cari kesalahan orang gitu, Pak. Tapi saya pikir saya harus rubah itu, Pak. Saya harus rubah, SPI itu harus jadi mitranya manajemen. Nah, cara menjadi mitra manajemen ya harus dengan fungsi konsultasi. Kalau ada masalah, ya mari kita kasih rekomendasi-rekomendasi bagaimana kita memecahkan masalah itu, mencari masalah yang aman bagi ke semua pihak gitu, Pak.
Nah, ini yang saya tonjolkan Pak waktu itu, ya itu memang jujur aja Pak, merubah sesuatu itu tidak hanya struktur aja Pak, tidak hanya sistem, tapi mindset dari saya dan semua teman-teman tim saya itu, ya itu butuh waktu Pak. Itu. Kemudian Pak, alhamdulillah saya Maret 2020, mungkin karena waktu di SPI itu Pak, dirut saya memberi rekomendasi Pak, untuk menjadi ini adalah jabatan baru Pak, kepatuhan, aset, dan pengadaan. Jadi compliance itu kepatuhan tadinya tidak ada Pak di Angkasa Pura I, namun kami waktu itu saya diskusi dengan Pak Dirut bahwa bagaimana Angkasa Pura waktu itu melakukan investasi Pak, capex, nilai capex kami sekitar 5-6 triliun Pak, itu secara cepat tapi juga aman Pak. Nah, bagaimana Bandara YIA itu bisa dibangun dengan cepat, tapi ya aman lah Pak bahasanya gitu Pak. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, hari makmur sejahtera. Majulah maju, Bandung sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Nah, ini yang diminta dari saya Pak, kepatuhan. Jadi fungsi kepatuhan tidak hanya just to comply to the rules, tapi bagaimana kita ketika ada perubahan-perubahan, tapi perubahan itu bisa kita jalankan tanpa ada permasalahan hukum Pak di kemudian hari Pak. Jadi itu pengalaman saya Pak di kepatuhan aset pengadaan. Dan ternyata kami mengalami situasi pandemi COVID Pak, yang sangat berdampak juga kepada industri pariwisata utamanya Pak, dan industri penerbangan terdampak Pak. Nah, ini ada penciutan jumlah direksi, tadinya kami berdelapan Pak menjadi 6, dan ya alhamdulillah Pak, pemegang saham masih mempercayai kami Pak untuk menjadi Direktur Human Capital Pak pada tanggal 12 Desember 2022. Barangkali itu Pak secara sekilas Pak. Ya, yang menarik adalah sejak lulus kuliah itu kelihatannya apa Pak? Sebagai alumni teknik industri tidak terlihat dalam karir-karir selanjutnya itu urusannya malah keuangan, pengawasan, human capital. Itu seperti apa Bapak menjalannya? Ya, makasih Pak. Jadi saya pikir memang kalau kita pernah dengar konsep link and match gitu Pak ya, mungkin tidak terlalu ya Pak. Tapi saya merasa bahwa bekal saya Pak waktu saya berkuliah di ITB itu, menurut saya diajarkan menurut saya Pak, kalau bahasa ininya itu kami diajarkan bersikap analitis ya Pak. Kalau menurut saya Pak. Jadi saya punya prinsip Pak, kalau kita mengurai masalah ini, kemampuan kita untuk mengurai masalah lebih baik, Pak, insya Allah permasalahan itu sudah mendekati penyelesaian lah, Pak. Nah, saya banyak melihat keputusan ataupun pemecahan masalah lebih karena kemampuan kita menstruktur permasalahan itu tidak komprehensif, Pak. Itu yang membuat pengambil keputusan kadang-kadang terburu-buru Pak ya, cenderung terburu-buru. Saya paham bahwa kadang-kadang intuisi juga berperan ya Pak di dalam mengambil keputusan. Itu bukan hal yang aneh Pak, dan itu malah kadang lebih benarnya intuisi. Tapi kemampuan kita menstruktur permasalahan itu yang menurut saya mendapat ilmunya justru di kampus Pak, di ITB Pak. Nah, ini yang menurut saya analytical Pak, systematic thinking Pak ya. Ini yang saya lihat pengalaman saya Pak ketika dulu-dulu sebagai staf juga saya sering mendampingi direksi untuk membuat paparan Pak. Walaupun hanya dibilang orang itu hanya paparan, tapi itu mengajarkan kepada saya bagaimana kita menyampaikan permasalahan tanpa terlalu detail Pak,
tapi hal-hal yang penting perlu diketahui manajemen itu tersampaikan, Pak. Jadi menurut saya bagaimana meringkaskan hal-hal yang besar menjadi lebih simpel, menurut saya itu ilmunya. Ya, ya. Itu barangkali Pak Mun. Iya, Pak Israwati tadi menyebut pandemi COVID ya, memang terdampak apalagi mengurus bandara. Pesawatnya harus berhenti tapi bandaranya harus buka terus, itu yang jadi masalah. Nah, sekarang sudah berlalu. Perkembangannya seperti apa Pak ini situasi sampai Ya, saat ini? memang Pak, pandemi COVID itu awal pas saya diangkat Pak kemarin 2020 masih oke, tapi April langsung pembatasan penumpang ya Pak, pembatasan pergerakan masyarakat juga diberlakukan Pak. Memang waktu itu kalau data Pak ya, dulu kami pernah menghandle Pak total di Angkasa Pura Pak dengan waktu itu 13 bandara Pak, itu bisa mencapai sekitar 90 jutaan Pak. Namun pada tahun 2020 Pak, kami hanya bisa penumpang yang kami layani itu hanya 32,7 juta Pak. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangun sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Nah, tahun 2021 situasi nggak membaik, Pak. Malah kalau secara traffic di bawah angka 32, yaitu 28 juta, Pak. Kenapa? Karena tahun 2020 itu Januari, Februari, Maretnya kita masih aman-aman, Pak, gitu ya. Waktu itu kita masih aman lah, Pak. Nah, ini di tahun 2022, Pak, alhamdulillah kan sudah ada pemerintah kemarin Presiden mencabut status PPKM ya Pak ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ini memulihkan penerbangan Pak, semangat orang untuk traveling atau mobilitas. Alhamdulillah tahun 2022 untuk di Angkasa Pura I ya Pak ya, itu sekitar 52 juta Pak. Ya sudah naik Pak, tapi memang kalau dibandingin sama tahun 2019 tadi sekitar 92 juta masih ya 50/92 lah, masih di Iya, ya. bawah Pak. Nah, kalau trennya 2023 Pak? Kami di 2023 Pak, oh iya tadi Pak kalau dari sisi traffic turun sedemikian, mungkin orang lebih senang lihat laba ruginya Pak. Terus terang Pak Bambang, saya masuk ke Angkasa Pura 98 waktu itu Pak, maksudnya Angkasa Pura yang saya tahu tidak pernah mengalami kerugian karena kan memang ini hanya istilahnya bandara ya Pak ya. Bandara penumpang tumbuh terus Pak. Jadi sejak saya jadi pegawai sampai pas saya diangkat jadi direksi, justru pas pada tahun 2020 kami harus menelan kerugian Pak. Menderita kerugian kurang lebih 2 triliun Pak. 2 triliun. Nah, sedangkan tahun 2021 bahkan total kerugiannya bisa mencapai waktu itu sekitar 3,2 Pak. Jadi ini memang terjadi Pak karena biaya-biaya bandara itu mostly Pak itu fixed cost. Ya, mostly. Jadi pemeliharaan. Ya, jadi penurunan traffic tidak berarti variable cost dengan gampang kami turunkan kan gitu Pak ya. Nah, dan memang bandara waktu itu terutama Pak yang kalau di Angkasa Pura I yang menjadi istilahnya cash cow-nya Pak, menjadi yang besar porsinya kontribusinya adalah Bandara Ngurah Rai Pak. Terutama itu dari internasional Pak. Nah, waktu itu internasionalnya yang tidak ditutup ya Pak ya, untuk masuk ke Indonesia itu kan hanya melalui Bandara Suta dan itu pun dibatasi ya Pak ya. Jadi itu yang membuat Pak bandara kami itu cukup terdampak gitu Pak. Sementara bandara itu juga harus dibuka Pak, karena nggak bisa kami tutup gitu Pak ya. Nah ini yang memang ini pengalaman
Mudah-mudahan tidak terulang lagi. Memang ada dampak negatif ya, banyak benar. Tetapi saya dengar juga ada dampak positifnya itu pandemi itu. Antara mengajari efisiensi, mungkin Ya. juga pengelolaan SDM dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan, Pak. Benar Pak, memang manajemen direksi Angkasa Pura waktu itu kami lihat begini Pak, kami selalu mendorong teman-teman bahwa di balik musibah pasti ada hikmahnya gitu Pak. Dan ini pertama Pak, saya istilah manajemen Pak, waktu itu kita bilang kita harus ciptakan bayi-bayi COVID Pak, istilahnya gitu Pak. Bayi COVID itu apa Pak? Jadi itu contoh Pak, misalnya kami berpandangan begini, proses bisnis yang kami lakukan sebelum pandemi ini sebaiknya kita review lagi Pak, kita review lagi. Memang utamanya bagaimana supaya efisien tetap terjadi Pak, efisiensi, tapi tetap produktivitas tetap tinggi gitu Pak. Nah ini pertama misalnya Pak, kalau misalnya di pengadaan Pak ya, kebetulan saya waktu itu Direktur Kepatuhan Aset Pengadaan Pak. Pengadaan waktu itu kami punya unit di kantor cabang kami Pak, di 13 bandara, sekarang sudah jadi 15 bandara Pak. Itu ada Pak masing-masing di sana. Nah, ini yang kami rombak Pak, kami lakukan sentralisasi Pak di procurement di Jakarta. Nah, tentu sentralisasi ini akan mengefisienkan unit yang tadinya ada di cabang, Pak. Itu satu, Pak. Yang kedua, tapi ini kan tidak bisa kita hanya secara manual memindahkan dari cabang ke Jakarta gitu, Pak. Tentu harus diikuti dengan proses pengadaan yang menurut saya yang zaman sekarang adalah zaman teknologi, menggunakan teknologi gitu, Pak. Energi selalu ada dimanapun itu, membawa yang baik menjadi hebat. karena tidak ada lagi batas. Manapun lintasan masa membawa hingga ke masa depan. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu Dan kamu. Pertamina, energizing you. Orang kenal namanya e-procurement ya Pak ya. Nah ini yang kita minta, ini sekarang bisa dilakukan by teknologi. Jadi seperti kita Pak Vicon, ini juga bisa diwujudkan dalam bentuk pengadaan. Jadi proses unwheezing, proses penyampaian kontrak, upload data dan segala macam Pak, itu sudah bisa dilakukan by kayak begini Pak gitu. Jadi tidak perlu lagi kalau zaman dulu mau ikut pengadaan harus datang dulu ke kantor, harus ikut rapat gitu Pak. Yang ini menurut saya ini sudah kami lakukan Pak. Alhamdulillah kami lakukan full e-procurement Pak. Jadi kadang-kadang ada perusahaan yang masih juga mix Pak ya antara yang teknologi sama yang ketemu Pak. Tapi kita lakukan ini. Itu contoh di pengadaan Pak. Yang terbaru Pak, kami di 2021 Plight menerapkan istilah kami adalah Pak manajemen operasi berbasiskan traffic Pak. Ini konkretnya seperti ini Pak. Kalau dulu misalnya operasional bandara Pak, terminal Pak, itu kami lakukan, kami misalnya ini kan ada misalnya X-ray, ada jumlah pegawai kebersihan kan gitu Pak ya, ada pegawai-pegawai yang beroperasi, itu kan operating hours bandara katakanlah Pak, misalnya let's say misalnya di satu bandara yang ini misalnya 18 jam, 18 jam itu cost-nya mulai dari jam pertama sampai jam ke-18 itu rata Pak, gitu kan gitu ya. Nah, ini yang kita coba sekarang kita lihat kapan penumpang-penumpang itu sibuk. Nah, jadi kapan peak hours itu terjadi, disitulah sebenarnya fokus kita untuk tetap menjaga pelayanan gitu Pak. Ya, daripada kita menyediakan misalnya Pak pegawai kebersihan dari jam pertama sampai jam, tapi justru kita lihat kapan pesawat akan datang, kapan pesawat akan berangkat, kapan mereka sibuk, disitulah kita kerahkan Pak. Jadi memfokuskan pelayanan berbasiskan traffic. Sebenarnya itu Pak, manajemen operasi itu Pak. Dan ini
memang Pak, kami melakukan tidak memperpanjang Pak tenaga-tenaga yang tadinya kami pakai untuk membantu Pak tenaga-tenaga pegawai dan outsourcing. Kita memang ada lakukan itu dan tapi Pak yang kami bilang baik COVID-nya adalah Pak, jadi sebenarnya upaya kami ini dengan tetap menjaga pelayanan ini sebenarnya Pak kalau kita teruskan ini di 2023 mungkin yang profit yang sebelumnya itu sebenarnya masih bisa dinaikkan lagi gitu. Seperti itu ya. Jadi itu Pak barangkali. Jadi kesimpulannya itu banyak pelajaran, banyak efisiensi, sehingga nanti kalau pandeminya sudah tidak berdampak lagi, artinya sudah lewat, itu justru kinerja akan menjadi makin bagus, Pak ya. Iya, iya Nah, Pak. ini bagaimana trennya tadi di pendapatan dan profit tadi? Oh ya ya. Ya insya Allah Pak di tahun 2023 ini kami punya target. Kalau tadi kan 2020, 2021, 2022 kami masih minus Pak ya. Tahun 2022 kami berusaha keras untuk bisa ditutup dengan rugi sekitar 700 miliar Pak. Tapi insya Allah Pak tahun 2023 kami canangkan kami sudah plus Pak, sudahlah Pak. Jadi kita punya rencana kerja Pak, kami ingin dapat labanya kurang lebih sekitar 100-an miliar Pak, 118 miliar. Sehingga tekad mandiri capai masa gemilang. Tentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan negara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Ini nggak mudah juga Pak karena memang kami Pak waktu melakukan pengembangan bandara kami ada melakukan pinjaman Pak. Bandara Yogyakarta International Airport itu kami lakukan pinjaman Pak dengan membeli tanah dan membangun bandara kurang lebih 12 triliun itu kami menggunakan dana sendiri Pak. Jadi kami tidak minta penyertaan modal negara kepada pemerintah Pak. Kami sediakan sendiri Pak. Bandara iya, pengembangan Bandara Ngurah Rai juga ada waktu itu Pak. Ini memang kalau dalam keadaan kemarin traffic terus tumbuh, leverage ini pinjaman ini menurut saya ini akan menaikkan kapasitas ya Pak ya. Jadi Angkasa Pura pada saat itu kan trafficnya terus tumbuh Pak. Indonesia traffic berkunjung ke Indonesia, mobilitas pergerakan antar pulau juga tumbuh gitu loh. Jadi meningkatkan kapasitas adalah menurut saya adalah ini merupakan rencana yang harus diselesaikan. Namun dengan sekarang ada pandemi memang terjadi penurunan jumlah mobilitas. Nah ini barangkali Pak yang kami sekarang sedang lakukan sejak tahun 2020 Pak, kami melakukan proses transformasi Pak. Nah, kalau ini namanya restrukturisasi Pak. Jadi memang kami juga melakukan restrukturisasi dengan para kreditur kami Pak. Kami ada pinjaman-pinjaman dan juga menerbitkan surat utang Pak. Utamanya kami lakukan restrukturisasi termasuk kami obligasi suku yang kami terbitkan, kami minta semacam waiver Pak, istilahnya waiver supaya rasio-rasio tetap masuk Pak. Jadi tidak dinyatakan istilahnya uang prestasi lah terhadap ketentuan Pak. Ya. Nah, sebelum pandemi itu kan kelihatannya Angkasa Pura itu agresif untuk membangun bandara-bandara baru, paling tidak merenovasi lah ya. Nah, pandemi terhenti. Nah, ini ke depan sudah mulai ada tanda-tanda akan mulai aktif lagi untuk membenahi bandara, Pak. Ya Pak. Jadi fokus kami sekarang Pak tentu kita harus realistis dalam artian begini Pak. Capex adalah capex yang benar-benar diperlukan Pak. Jadi pengembangan bandara yang benar-benar diperlukan. Nah, misalnya Pak, contoh yang di Makassar Pak. Makassar ini kami sedang lakukan pengembangan Pak. Lakukan pengembangan karena memang trafficnya walaupun internasional tidak terlalu banyak ya Pak ya, tapi domestiknya cukup pergerakan ke tengah timur Indonesia itu cukup sentralisasinya di Makassar.
Nah, ini sedang kami bicarakan dengan teman-teman kontraktor, Pak. Tadinya memang kita sudah punya kontrak, Pak, tapi pada saat kemarin pandemi kami hold dulu, Pak. Kami hold, dan sekarang sedang bicara dengan teman-teman kontraktor untuk istilahnya itu mengaktifkan kembali, Pak. Nah, ini untuk menyelesaikan karena pergerakan penumpang di Makassar, Pak, alhamdulillah waktu pada saat kemarin pandemi terutama setelah 2021, Pak, 2022 Makassar itu tumbuh, Pak. Tumbuh. Jadi menurut saya fokus kami di Makassar untuk menyelesaikan pembangunan terminal, Pak. Jadi ada terminal baru kalau Pak Bambang ke Makassar itu ada, Pak, tapi itu belum kami fungsikan. Nah, ini yang harusnya kami percepat, Pak. Tentu ini memang perlu dukungan tadi, Pak, pendanaan ya, Pak, ya. Nah, ini kami lagi jajaki insya Allah, Pak, ini bisa kita selesaikan gitu, Makassar. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari makmur sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Ya. Nah, terakhir ada apa Pak ya? Rencana atau apa ya? Apa sekedar rumor bahwa Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II ini mau digabung, Pak? Seperti apa cerita ini yang benar? Ya, Pak. Kalau kami, Pak, kami menganggap kan isu isu ya, Pak, bukan isu, maksudnya wacana demikian, Pak. Ini kan sebenarnya lebih sifatnya shareholder action, Pak. Jadi pemilik perusahaan lah yang menginginkan. Tapi kami berpandangan begini, Pak. Tentu tahap itu kan yang sedang kami lakukan adalah dimulai dengan tahap mengintegrasikan dulu, Pak. Nah, kenapa ini kita integrasikan saat ini, Pak? Sekaligus, Pak, saya agak meralat tadi bahwa kami PT Angkasa Pura I Perseronya sudah hilang, Pak Bambang. Nah, jadi sudah menjadi PT Angkasa Pura I aja. Kenapa? Karena dulunya PT Angkasa Pura I Persero 100% dimiliki oleh negara melalui Kementerian BUMN, Pak. Kalau sekarang PT Angkasa Pura I itu pemerintah negara memiliki satu lembar saham saja, Pak, yang disebut saham seri A Dwi Warna. Tapi saham seri B sisanya, Pak, itu dimiliki oleh Injurni, Pak, atau PT Aviasi Pariwisata, yang which is itu jadi BUMN, Pak. Nah, ini yang menjadi holding kami, PT Aviasi. Nah, ini apa namanya, Pak? Ini Aviasi ini juga ada membernya, Pak, ada PT Angkasa Pura I dan ada juga PT Angkasa Pura II, Pak. Nah, artinya kan di bawah satu holding, Pak, ini kan harus disamakan standar pelayanannya, baik AP1 maupun AP2. Jadi kalau seharusnya pelayanan yang di Suta sama di pelayanan di Bali misalnya tentu kan harus sama ya, Pak, ya, Pak Bambang ya. Nah, ini yang menurut saya yang saat ini kami tempuh, Pak. Kami melakukan upaya-upaya untuk integrasi, Pak. Integrasi standar-standar operasional pelayanan yang sama, Pak. Standar pemerintah sudah ada, Pak, tapi yang kami Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II ini ya kami kan lebih di atas dari standar pemerintah, Pak. Tapi ini bagaimana supaya standar antara bandara di AP1 dengan bandara di AP2 ini sama gitu, supaya nggak ada perbedaan. Pelayanannya juga harus same standar gitu, Pak. Jadi integrasi di operasional, integrasi juga termasuk di SDM, Pak. Jadi jangan ada perbedaan yang terlalu jauh ya, Pak, gap antara Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II, baik itu dari sisi cara kerja, kemudian pola karir dan lain-lain, Pak. Ini menurut saya ini yang tahap awal kami sedang lakukan, Pak Bambang. Nah, kalaupun nanti misalnya pemerintah memutuskan ada holding, Pak, memutuskan ini di merge atau apa, tapi kami serahkan itu kepada ini ya, Pak, ya. Tapi kami intinya, Pak, kalau saya berpikiran bahwa produktivitas harus lebih diperbaiki lagi, Pak. Itu sih, Pak Bambang. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia.
sekarang kembali ke ITB, Pak. Ya. Jadi menurut Bapak apa yang tadi ya paling dominan pengaruh IPB terhadap karir Bapak? Dan kemudian mungkin juga ada saran, mungkin ada saran kepada alma mater harus seperti apa supaya Ya. lebih bagus lagi mempersiapkan alumninya, dan kepada mahasiswa yang masih belajar ini menurut pengalaman Bapak apa yang paling diperlukan untuk menambah kesiapan mereka memasuki dunia nyata di pekerjaan ini. Ya, betul. Terima kasih Pak Bambang. Jadi memang pengalaman yang saya dapat di berkarir, Pak, pertama Pak, menurut saya kita harus mau belajar, Pak, menurut saya. Jadi pendidikan yang saya peroleh S1, S2, ya saya belum sampai S3, Pak. Tapi saya pikir saya sekarang ada di kampus yang namanya Angkasa Pura hari ini, Pak. Nah, jadi menurut saya ini adalah sekolah juga sebenarnya. Cuma tidak ada rektornya, ada mungkin gitu, Pak. Tapi menurut saya ini adalah sama sekolah. Jadi menurut saya belajar itu tidak berhenti dengan gelar-gelar yang S1, S2, tapi justru saat ini gitu, Pak, pada saat ini. Jadi menurut saya ya seperti saya, Pak, tadi, Pak. Saya teknik industri, Pak, tapi ketika saya dikasih amanah menjadi direktur kepatuhan, yang which is, Pak, saya harus paham, Pak, kalau KUHP 378, 372, 1374 itu saya harus baca, Pak. Dan ini menurut saya harus belajar lagi gitu, Pak. Dan menurut saya anak ITB itu menurut saya, Pak, ya, kemampuan dia untuk mohon maaf Pak, bahasanya nggak mau kalah, itu harus diwujudkan gitu loh. Dengan cara mau belajar lagi, mau berubah lagi, mau lebih menguasai, Pak. Itu yang menurut saya, Pak, yang harus ini harus jadi api yang nggak boleh padam gitu. Jadi kalau bahasa sederhananya mental juara gitu ya. Iya. Iya. Itu, Pak. Iya. Jangan mudah menyerah, Pak. Itu Nah, satu. jangan mudah menyerah. Ya, masalah selalu ada, kita Iya. hadapi, jangan istilahnya, Pak, langsung lemes. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Israwadi, Direktur Human Capital PT Angkasa Pura I, yang sudah membagikan pengalaman dan informasi yang cukup banyak. Mudah-mudahan ini berguna untuk kita semua, dan tadi juga banyak saran dan tips untuk para mahasiswa untuk memelihara semangat, menyesuaikan diri dengan tantangan, dan rasa percaya diri bahwa bisa menyelesaikan masalah itu memang menjadi ciri karakter rata-rata para alumni ITB, gitu Pak ya? Ya Pak. Ya, baik. Selamat bekerja terus, Pak Israwadi. Sukses. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meniti bisnis energi untuk mengelola dan mengembangkan ke berbagai penjuru telah kami lalui. Kini saatnya kami memberikan layanan yang unggul dan mendunia. Badak LNG memiliki layanan LNG Services dan Maintenance Services. Badak LNG berkompeten dalam mengoperasikan dan memelihara kilang, termasuk melakukan commissioning and startup assistance, operation and maintenance. Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan mendirikan training center. Tingginya kebutuhan klien dalam menyelesaikan berbagai jenis proyek mendorong kami untuk berpartisipasi dalam menyukseskan feasibility study, FEED, DED, EPC. Badak LNG siap maju bersama Anda karena Badak LNG, Center of Excellence. Selamat
Saya Bambang Sartono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali nulis IPB sebenarnya sebelum